ya. Salam Bapak Ibu anak Tuhan yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Sungguh hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita. Semoga kita semuanya baik-baik, sehat-sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, dalam perlindungan nama Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya Marianus Sitorus menyampaikan satu renungan firman Tuhan bagi kita, yang mana hari ini saya ambil mengenai apa untungnya kita memuji ya, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan, bukan karena tidak mau ya, tetapi karena mereka tidak tahu dasar mengapa mereka harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Hari ini saya ambil dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab ya, dari Mazmur 22 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel ya. Saya akan coba menjelaskan ayat ini dengan dengan sederhana ya. Saya ini kan seorang guru ya, saya mengajar di salah satu sekolah, lalu saya adalah warga sekolah ya. Nah, jadi sebagai warga sekolah kita tahu bahwasanya sekolah itu akan berjalan seperti biasa walaupun tidak ada kepala sekolah ya. Kenapa? Karena di sekolah itu ada sistemnya. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, bahkan ada komite sekolah, ada guru, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, dan lain sebagainya, tata usaha. Nah, jadi walaupun seorang kepala sekolah tidak berada di tempat, itu sekolah akan berjalan. Kenapa? Karena sistem sudah mengatur semuanya. Bahkan ada undang-undang yang mengatur sistem pendidikan kita. Nah, tetapi sebagai warga sekolah ya, saya akan merasakan satu suasana yang berbeda ya, ketika pimpinan ada di tempat, ketika kepala sekolah ada di tempat ya. Tentunya ada sesuatu yang beda ya, dan ada sesuatu yang kita dapatkan seperti keuntungan ya. Dimana contohnya kalau saya membutuhkan ada berkas yang harus saya tanda tangan, tentunya itu akan lebih mudah. Saya butuh berkas, saya bawa kepala sekolah, karena kepala sekolah di tempat, dalam waktu itu juga ditandatangani. Atau mungkin contohnya ada satu masalah, ada satu persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah, lalu kalau kepala sekolah tidak ada, sesama guru kita akan bertanya, apa keputusannya, bagaimana kita buat. Tetapi beda kalau kepala sekolah di tempat, kepala sekolah tinggal bilang, kita pilih keputusan A, selesai masalah. Kenapa? Karena dia pimpinan. Nah, apa hubungannya dengan Tuhan? Nah, demikianlah dengan Allah. Sistem prinsip kerajaan Allah akan tetap bekerja sesuai dengan mestinya bagi kita anak-anaknya, karena dalam dunia roh Allah mengatur semuanya ya. Jadi memang walaupun kita tidak memuji menyembah Tuhan, ya memang sistem dunia ini akan berjalan. Karena secara roh Tuhan sudah punya sistem di dunia roh ya. Tetapi jangan salah, iblis juga punya sistem dalam dunia roh. Tuhan datang untuk memberkati, tapi setan, iblis datang untuk menghancurkan. Jadi Tuhan punya sistem untuk bagaimana kita sebagai anak Tuhan diberkati sampai pada masuk rencana Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa setan, si iblis juga punya sistem, punya program bagaimana menghancurkan hidup kita. Nah, hari ini makanya saya katakan ya, bagaimana supaya Allah itu bersemayam. Nah, jadi ketika Tuhan ketika kita memuji Tuhan ya, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan merasakan urapan Tuhan. Kita akan merasakan jamahan Tuhan. Kenapa? Karena Allah pada waktu itu ketika kita sembah, ku sembah Tuhan, ku puji nama-Mu. Oh Tuhan Yesus yang cinta saya. Pada saat kita berkata demikian, Tuhan bersemayam, Tuhan berdiam, Tuhan bertempat tinggal. Karena
Semayam itu artinya bersemayam, berkediaman, bertempat tinggal, duduk. Sama sebagaimana tadi kepala sekolah. Ketika kepala sekolah ada di tempat, sebagai warga sekolah, kita bisa minta tanda tangan, kita minta keputusan, diambil dengan cepat. Nah, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada untungnya. Tuhan hadir di sana. Lalu ketika Tuhan hadir di sana, nah kita boleh menyampaikan isi hati kita. Kita boleh menyampaikan secara langsung. Tidak perlu waktu lagi. Tidak perlu sistem yang lain. Kenapa? Sang empunya keputusan, sang empunya pimpinan, sang pimpinan, sang penguasa di situ. Itulah untungnya mengapa kita memuji Tuhan. Itulah mengapa perlu sekali kita memuji Tuhan. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Tuhan di situ. Kalau Tuhan di situ, apalagi masalahnya? Apalagi persoalannya? Dia yang punya segalanya. Ya, dia yang punya hidup. Ya. Yang kedua, ya, ada kuasa atau manifestasi Roh Allah ketika kita memuji menyembah Tuhan. Ini tidak bisa dipungkiri. Saya sering mengajarkan kepada murid-murid. Sekarang kita bicara. Lalu saya bicara dengan murid. Ya. Lalu sekarang kita menyanyi. Lalu kami nyanyi. Ya. Kami tundukkan kepala, mulai berdoa. Tuhan, kami mau bernyanyi. Kami menyembah Tuhan. Kami cinta padamu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau baik bagiku. Haleluya. Dalam sekejap, suasana hati, suasana jiwa kita akan berubah. Kenapa? Karena dengan memuji, menyembah Tuhan, ada manifestasi kuasa Roh Allah yang diturunkan kepada kita. Ya, dalam Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Haleluya. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika Paulus Silas di dalam penjara yang paling dalam menurut sejarah Alkitab, mereka dibelenggu, kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu, lalu penjaranya digembok berlapis-lapis. Tetapi mereka tidak takut. Mereka orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka hamba-hamba yang luar biasa. Mereka mengambil keputusan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan. Mereka bernyanyi di tengah-tengah malam. Mereka sembah Yesus. Mereka panggil nama Yesus. Mereka bernyanyi kepada Tuhan. Terjadi manifestasi. Apa yang membelenggumu hari ini? Apa yang mengikatmu hari ini? Penyakit mungkin sudah menahan. Pergumulan tidak berhenti. Masalah silih berganti. Mungkin masalah terjadi di hubungan antara suami istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, sesama tetangga, sesama warga gereja, sesama warga jemaat. Ya. Hari ini putuskan. Banyaklah bernyanyi, memuji, menyembah nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, banyaklah memuji menyembah Tuhan dapat menambah keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Benarkah demikian? Mazmur 40 ayat 4 mengatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya. Banyak orang akan datang dan menjadi takut, percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, iman percaya kita menjadi bertumbuh.
Mungkin ada saudara yang selama ini dicekam oleh rasa ketakutan, dicekam oleh ketakutan yang berlebihan, apalagi dalam situasi seperti ini. Kita dengar berita-berita di televisi, berkembangnya virus dan lain sebagainya. Pikiran kita dicengkeram dengan ketakutan. Hari ini, mari kita bersama memuji menyembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ya. Saudara yang imannya menjadi lemah, mungkin semakin lemah, ya. Sudah mulai tidak percaya lagi janji Tuhan. Jangan pernah bimbangkan kuasa Tuhan. Jangan pernah bimbangkan janji Tuhan. Mari latih, mari bernyanyi, mari memuji nama Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah poin yang bisa saya sampaikan hari ini. Banyaklah bernyanyi, banyaklah memuji Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang begitu hebat sekalipun, banyaklah memuji Tuhan. Sekian dulu saudaraku renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ya. Bagi saudara yang diberkati lewat channel ini, mohon dukungannya. Ya, saya Marian Susitorus mohon undur diri. Ya. Sampai bertemu di lain waktu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.